Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, pada kali ini kita akan membahas mengenai genre kesusastraan Melayu klasik. Mudah-mudahan Anda masih tetap semangat ya. Ya, terima kasih. Kita mulai ya. Anda tahu, nama Melayu pertama kali dipakai sebagai nama kerajaan tua di daerah Jambi di tepi sungai Batanghari. Di daerah Batanghari, bahasa Melayu tersebar ke seluruh negara jajahan Sriwijaya. Kemudian dipergunakan di seluruh semenanjung Malaka, pantai timur, Pulau Sumatera, serta daerah pesisir kepulauan Nusantara lainnya. Nah, kesusastraan Melayu ini ada kesusastraan Melayu setelah masuk Hindu. Di sini berkembang genre prosa. Ada yang disebut dengan Pancatatra. Panca artinya 5, tatra artinya cerita. Jadi Pancatatra adalah 5 buah cerita. Nah, 5 buah cerita ini berupa hikayat berbingkai atau hikayat bersusun khas cerita India sebagai dasar didaktik. Mula-mula Pancatatra berwujud buku anak raja dalam bentuk fabel mengenai pelajaran hidup, politik, dan sebagainya. Kemudian berlaku untuk umum yang tetap mempertahankan segi didaktisnya. Naskah kesusastraan Melayu paling tua ada hikayat Sri Rama. Di sini berpuluh-puluh jumlahnya dari tahun 1632 sudah diserahkan kepada Universitas Oxford di Inggris. Naskah-naskah penting juga dikumpulkan dalam sebuah karangan oleh P.H.S. Van Ronkel dalam BKI Jilid 2 tahun 1896. Terdapat di perpustakaan Cambridge. Naskah-naskah tersebut diperoleh dari seorang pedagang bernama Elbing. Ia membeli naskah dari seorang Arab, karena naskah itu memang disalin oleh seorang Arab. Van Ronkel mengumpulkan naskah-naskah yang terdapat dalam Museum Pusat Jakarta dalam Vervandeling KBG Jilid 57 tahun 1909. Ia juga mengumpulkan naskah-naskah Melayu dan Sunda yang terdapat dalam Bibliothek di Leiden. Nama naskah itu ditulis dalam KBG tahun 1921. Naskah-naskah yang dikumpulkan dalam Koninklijk Instituut di Den Haag dan di Brussel itu juga banyak ya. Nah, ada juga naskah Melayu tertua diperkirakan muncul abad 16 ini ditulis dalam huruf Melayu. Huruf yang berasal dari alfabet Arab yang mengalami beberapa perubahan dan tambahan sesuai dengan kebutuhan bunyi bahasa Melayu. Peninggalan paling tua ialah Piagam Trengganu dari tahun 1303. Nah, ini menurut Steffel dari 1939 halaman 316. Orang Melayu sendiri sering menyebut bahasanya sebagai bahasa Jawi yang berarti bahasa yang mendapat tempat. Nah, jenis karya sastra apa saja sih yang dalam bahasa Melayu yang muncul pada abad 7 sampai abad 16 ini? Yang pertama ada prasastri, berupa epigrafi atau dengan tulisan huruf Palawa. Kemudian ada sastra lisan atau oral tradition, dan juga ada naskah-naskah.
Kemudian kesusastraan Melayu berikutnya dipengaruhi oleh Hindu dan juga Islam. Ya, ada kesusastraan yang terbit di daerah-daerah di Melayu ini. Misalnya ada kesusastraan yang terbit di Toraja. Ada kesusastraan teka-teki, dikenal dengan istilah Wailo. Kesusastraan asli suku Toraja ini atau kesusastraan Bare bentuknya campur antara prosa dan puisi. Ada yang disebut dengan cerita Enggasi atau cerita Tangkasi. Ini adalah cerita sejenis kera hantu. Kemudian ada cerita Kijang dan Siput. Kemudian ada cerita binatang lainnya ya, misalnya cerita binatang yang melahirkan manusia. Lalu juga ada cerita perjalanan ke kayangan, ada cerita pemenggalan kepala, dan juga ada cerita lucu semacam Abu Nawas. Berikutnya ada yang disebut dengan Bolingoni. Bolingoni ini merupakan sajak 4 baris yang terdiri atas 2 bagian ya, yang menyatakan keadaan dan balasan. Kadang isinya mantra, sering dipakai saat panen untuk menolak hujan. Kemudian ada Ohayo. Ohayo ini merupakan sajak 4 baris dengan ritme yang sama. Digunakan orang saat melakukan pekerjaan yang berat, umpamanya menarik perahu. Terkadang isinya doa agar selamat. Kemudian ada Tenke. Tenke ini adalah nyanyian rahasia milik pendeta atau pawang. Dilakukan jika orang mati dan lain-lain. Kemudian ada Wurake. Wurake ini adalah nyanyian milik pendeta untuk menyembuhkan orang sakit jiwa dengan perantaraan makhluk halus, gitu ya. Nah, ada juga kesusastraan Melayu ini setelah masuk Islam, yaitu pada permulaan abad 16 ya. Islam sendiri masuk pada abad 13. Nah, kesusastraan pada abad 16 karena banyaknya ahli teologi bangsa Arab yang datang ke Indonesia, di sini banyak menulis buku kesusastraan semacam hikayat. Nah, hikayat bertebaran pada abad awal 16 ini. Banyak ditemukan di Aceh. Kemudian ada batu nisan dengan tulisan ayat Al-Quran disertai nama-nama Sultan Samudra Kasai. Juga ditemukan pula sumber berwujud buku ya, seperti buku kitab sejarah Melayu, hikayat raja-raja Pasai, dan kebanyakan ini bersifat legendaris. Nah, kita lihat ciri-ciri atau karakteristik sastra klasik ini. Sastra klasik Nusantara adalah karya-karya sastra yang lahir sebelum dikenalnya produksi sastra cetak. Sastra klasik Nusantara juga menggunakan bahasa Melayu lama dan bahasa daerah. Ditulis dengan aksara Arab Melayu atau aksara bahasa daerah. Pengarangnya anonim atau tidak menyebutkan nama. Kemudian sastra klasik Nusantara juga diciptakan untuk kalangan keraton pada awalnya ya, tetapi kemudian berlaku untuk umum. Nah, genre sastra klasik ini ada puisi klasik, ada prosa klasik, dan juga ada drama klasik. Jenis puisi klasik yang berupa lisan, misalnya ada mantra. Ada mantra pelindung diri, ada mantra pengobatan, ada mantra pekerjaan, ada mantra adat istiadat. Kemudian ada pantun. Satu bait pantun dapat dinyanyikan ya pada masa Melayu ini. Kemudian satu bait pantun kadang berisi curahan kalbu dari si penulis pantun itu sendiri, si penyairnya ya. Nah, ada juga syair. Syair terdiri atas 4 baris, tiap baris terdiri atas 4 sampai 5 atau 8 sampai 12 suku kata.
biasanya berisi cerita atau berita. Nah, penyampaian bunyi atau sajak akhir biasanya memiliki rima yang sama ya, atau disebut dengan rima sempurna. Nah, nanti Anda boleh mencari contoh-contoh puisi klasik ini ya, atau sastra klasik ini, dan Anda bisa berbagi dengan teman Anda di forum diskusi. Nah, ada juga Karmina. Pantun Karmina terdiri atas 2 baris saja. Ini disebut juga dengan pantun kilat. Nah, strukturnya baris pertama sampiran, baris kedua isi. Lalu ada sloka. Sloka ialah pantun terkait yang tidak cukup dengan 1 bait saja. Karena pantun terkait ini merupakan jalinan atas beberapa bait, tapi menyambung begitu ya. Kemudian ada talibun. Talibun adalah pantun yang jumlah barisnya itu terdiri atas 4 baris, dan 1 bait pantun talibun itu harus genap tiap barisnya begitu ya. Misalnya 6, 8, 10 suku kata begitu ya. Nah, lalu ada peribahasa. Peribahasa ini ungkapan ringkas padat yang berisi kebenaran yang wajar, prinsip hidup, atau juga aturan tingkah laku. Ada gurindam. Bentuk gurindam ada 2, ada gurindam terikat dan ada gurindam tidak terikat. Terdiri atas 2 baris serangkap dengan rima akhir yang sama. Kemudian bentuk gurindam ini yang tidak terikat itu jumlah barisnya tidak tetap ya, jadi rima akhirnya bebas. Nah, jadi terikat dan tidak terikatnya itu oleh rima begitu ya. Kemudian ada teka-teki. Nah, ini adalah contoh teka-teki ya. Misalnya, hitam legam seperti hantu, sudah besar pakai baju. Kemudian kesumba dari kecil baju hijau, sudah besar bajunya merah, luarnya surga, dalamnya neraka. Apa? Ayo, disebut apa? Ya, betul ya, sudah ada jawabannya. Jawabannya adalah cabai atau lombok. Kemudian ada lagi teka-teki. Hitam legam seperti hantu, putih hatinya, kecil berbaju merah, apabila hendak mati berbaju merah juga begitu ya. Ketika besar dia berbaju hijau. Itu apa? Ayo apa? Ya, sudah tahu ya, manggis jawabannya. Nah, itu teka-teki. Anda juga bisa mencari teka-teki yang lainnya ya. Silakan Anda cari dan berbagi dengan teman ya di forum diskusi. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai puisi klasik ya, untuk genre sastra Melayu klasik. Nah, kemudian kita lanjut pada penjelasan prosa klasik. Prosa Anda tahu kan ya, yang menjadi prosa klasik ini ya seputar hikayat dan juga cerita. Ada yang disebut dengan hikayat sejarah. Contohnya hikayat Raja-Raja Pasai. Kemudian ada cerita pelipur lara, contohnya hikayat Raja Kerang ya, atau cerita binatang. Kemudian ada cerita asal-usul, legenda, misalnya asal-usul Surabaya. Lalu ada cerita jenaka, juga ada cerita berbingkai, misalnya hikayat 1001 malam. Nah, ada juga genre drama klasik atau disebut dengan seni teater tradisional. Genre drama klasik ini atau teater klasik ini sejenis wayang ya. Jadi ada wayang golek, wayang orang, wayang kulit, wayang beber, wayang sadat, wayang wahyu ya. Untuk wayang sadat ini adalah wayang yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Sementara untuk wayang wahyu, wayang untuk menyebarkan agama selain Islam. Nah, kemudian ada teater rakyat. Nah, teater rakyat ini Anda juga sudah tahu ya. Ada Mahyong, ada Mendu, misalnya itu di Riau. Kemudian ada Randai di Sumatera Barat. Kemudian ada Mamanda di Kalimantan Selatan. Lalu di Bali itu ada Arja. Kemudian di Jawa Barat ada Longser, ada Ugruk, ada Banjet ya.
Lalu di Jawa Tengah ada ketoprak, sandul ya, kemudian jembluk. Nah, kita lihat beberapa contoh gambar ya yang merupakan teater rakyat. Ini ada Wayang Wong dari Yogyakarta, kemudian ada Mahyong dari Riau. Anda juga boleh mencari referensi lagi ya. Lalu ada Randai dari Sumatera Barat. Nah, ini ada Lenong dari Betawi. Kemudian ada Longser dari Jawa Barat. Kemudian ada ketoprak humor ya. Nah, kemudian ada Arja dari Bali dan Duduk ya dari Jatim. Nah, sekarang kita maju kepada pembahasan pengaruh luar terhadap sastra Melayu klasik. Ternyata sastra Melayu klasik ini dipengaruhi oleh bahasa ya dari luar Melayu. Dari mana saja? Mari kita lihat. Nah, ada pengaruh India terhadap sastra Melayu klasik. Pengaruh India ini pada abad 8 hingga abad 9. Misalnya yang terjadi adalah pengaruh dari agama Hindu dan Buddha. Misalnya hikayat Sri Rama, hikayat Sang Boma juga ini yang bersumber dari cerita Ramayana dan cerita Mahabharata atau dari cerita Bharatayuda ya, Mahabharata itu. Kemudian ada kata-kata Melayu dari India ini seperti arti, kemudian bahasa, biasa, cita, cinta, duta, istri ya, jaya, kala, muka, mula, nama, raga, raja, rasa, sama, baginda, tapa, segala, dan lain-lain. Nah, ini merupakan perpaduan antara unsur-unsur bahasa Sanskerta di India yang kemudian banyak digunakan dalam prosa-prosa atau hikayat Melayu klasik. Nah, ada juga kata-kata yang berasal dari Tamil kaum Drapida India. Misalnya ada kata bagai, semesti, suka, gandum, kemudian kapal, kemudian keledai, kolam, logam, macam, meligai, materai ya, mempelai, mempelam. Nah, ini merupakan kata-kata dari Tamil ya, dan ini menjadi terpadu begitu ya dalam bahasa Melayu. Lalu ada juga kata-kata yang dari kata Hindi ya. Misalnya ada kapas, goni, duli, patri, basi, kemudian ganja, dan kobis ya. Nah, ini merupakan kosakata dari Hindi yang juga terpadu dengan bahasa Melayu, lalu digunakan dalam karya Melayu ya, terutama dalam hikayat. Nah, kemudian ada juga pengaruh dari Arab ya, pengaruh sastra Arab terhadap sastra Melayu. Nah, di sini pengaruh yang cukup besar, ada penerjemahan, kemudian parafrase, saduran yang bebas gitu ya dari buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Misalnya ada penggunaan dalam sebuah hikayat itu penggunaan kata ya, misalnya untuk mengerjakan sesuatu begitu ya, memelihara pekerjaan, ada kata-kata al-amru bil nahyu anil munkar. Nah, itu digunakan begitu ya dalam hikayat Melayu ini. Nah, juga ada yang disebut dengan proses asimilasi. Nah, juga proses adaptasi fonemis ya. Jadi asimilasi dan adaptasi fonemis. Nah, juga adaptasi morfemis. Nah, kata-kata Arab dalam bahasa Melayu yang diadaptasi misalnya abad, sudah ada dalam kamus juga ya. Adat, ahli, ama, asli, awal, kemudian badan, kemudian daerah, dalil, derajat, iklim, eja,
hasil, hawa, hebat, ini banyak ya. Milik, misalnya miskin, nasin, ya, rakyat, rukun, sabar, sehat, tertib. Nah, itu dari kosakata Arab. Nah, juga dalam hikayat ini ada yang diadaptasi ya, ditiru. Misalnya pada awal penulisan hikayat dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim, ya, atau dimulai dengan wabihi nasta'inu billahi a'la. Nah, itu ya sering ucapan awal, ucapan syukur begitu ya, dalam tata tulis tradisi Arab yang diadaptasi ke dalam tata tulis hikayat Melayu. Sering juga pada bagian penutup hikayat diakhiri dengan kata tamat. Nah, ini sampai sekarang ya, kata tamat ini masih dipergunakan. Nah, artinya tamat itu selesai atau sempurna dalam bahasa Arab. Nah, atau juga ungkapan akhir dari penutup hikayat ini sering dengan kata penutup wallahu alam bisawab. Nah, gitu ya. Jadi segala sesuatu itu yang mengetahuinya hanya Tuhan, gitu ya. Nah, atau juga dalam bentuk yang lebih panjang. Misalnya wallahu alam bisawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Nah, misalnya ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi selain Arab, yaitu pengaruh Persia terhadap sastra Melayu klasik. Nah, ini datangnya pengaruh Persia dalam bahasa Melayu ini melalui bahasa Hindustani. Seperti kata termasa, berdebah, kemudian sudah. Nah, gitu ya. Ada juga kata Persia yang menunjukkan konsep Islam seperti kata kawin, kenduri, firdausi, begitu ya. Nah, ini banyak dalam hikayat. Juga ada kata versi yang memang tidak produktif lagi, seperti bahtiar yang berarti keuntungan, kemudian bahaduri yang menunjukkan sifat baik. Jadi dulu dalam hikayat itu sering ada kata-kata bahtiar, padahal itu artinya ya keuntungan ya. Kemudian bahaduri itu artinya sifat baik. Nah, ada juga beberapa kata Persia yang dipakai untuk menyebut makhluk halus. Nah, seperti ada kata peri ya. Peri itu makhluk halus dari bahasa Persia ternyata ya. Juga ada teji. Teji ini adalah kuda bersayap. Ya, Anda kalau menonton film Feri ya, pasti ada dunia Feri dan kuda teji. Nah, lalu ada beberapa kata versi yang lain yang ditemukan dalam hikayat, misalnya kata bandar, biadab, bius, cambuk, laskar ya, dewan, domba, gandum, jam, misalnya ya, nakoda, nafiri, pasar, pelita, serunai, dan juga tahta. Boleh Anda kalau membaca hikayat ya, akan menemukan kata-kata seperti ini. Nah, yang terakhir ini ada pengaruh Tionghoa. Ya, Anda tahu orang Tionghoa datang ke negeri kita ya, terutama dari bangsa Hokkien. Nah, istilah Tionghoa yang banyak berpengaruh meliputi nama-nama makanan di sini ya. Nama juga alat makan, kemudian nama-nama perjudian, dan juga nama-nama jenis perahu ya. Contoh dari nama alat makan misalnya anglo, baki ya, tongkang misalnya ya, yu. Nah, contoh dari makanan misalnya tahu, mie, toge begitu ya, kue, cawan. Nah, cawan teko ini contoh dari alat makan juga ya. Nah, Anda boleh atau harus juga ya membaca rujukannya. Ini ada dari Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan dari Kementerian dan Kebudayaan. Anda boleh melihat secara daring dari KBBI. Di situ ada beberapa kata dan di situ ada terlihat dari mana asal kata tersebut. Kemudian Anda membaca sejarah kesusastraan Melayu klasik gitu ya.
kemudian tentang Melayu klasik, lalu perkembangan teater dan modern, dan Anda membaca ensiklopedi sastra Indonesia. Jangan lupa itu selalu ya. Nah, dan ini adalah sumber musik yang digunakan untuk mengiringi ini ya, penjelasan ini dalam YouTube. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya. Semoga Anda sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.